nanti akan kita makin hari terus. Alhamdulillah ada pengalaman baru atau binasan. Baiklah, untuk sore hari ini kita ada di sesi yang 5. Kita mulai, saya akan perkenalkan dulu yang bertugas pada sore hari ini. Sebagai host, saya sendiri, Agus Gunawan dari SMPN Dawan. Kemudian moderator Ibu Amin Isbuyipati SPME dari SMKN Sarang, dan presenter R. Muhammad Aslah SSSPDI. Itu yang bertugas. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa supaya nanti jalannya mesti kita berjalan baik, menjalankan kecuali nanti tanya jawab. Menghemat waktu, saya limpahkan acara ini kepada moderator kita yang bertugas pada sore hari ini. Silakan. Dan sebelumnya mohon maaf, kita buka dulu dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk moderator Bu Amin. Baik, terima kasih Bapak Agus sudah menyerahkan waktunya kepada saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali di acara video conference dalam rangka data praktek virtual koordinator training batch 6 Jawa Barat. Alhamdulillah kita bisa bersua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi peningkatan mutu sekolah melalui TQM, Total Quality Management. Insya Allah materi ini sangat menarik begitu Bapak Ibu ya. Ini akan disampaikan, dibawakan oleh yang terhormat Bapak R. Muhammad Aslah SPDI, beliau Yatim Indramayu. Tentu saja pembahasan tentang peningkatan mutu pendidikan ini, tentang mutu pendidikan itu sesuatu hal yang amat sangat penting Bapak Ibu ya, karena kita sebagai guru menjadi fokus utama sekolah. Dan tentang TQM sendiri ini juga sebuah istilah yang tidak asing bagi kita. Total Quality Management ini diharapkan dengan penerapan di sekolah pendidikan menjadi ya terjamin bisa berkelanjutan, terus-menerus, dan terpadu. Untuk lebih jelasnya, lebih serunya, kita akan simak bersama-sama pemaparan tentang peningkatan sekolah melalui TQM ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak R. Muhammad Aslah. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Ibu Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Pak Agus sebagai host yang sudah menyediakan ruangan room untuk acara presentasi pada sesi kelima saat ini, hari ini. Kemudian yang kedua juga saya sampaikan kepada terima kasih kepada Ibu Amin Kiswoyowati yang telah memberikan kesempatan waktu untuk saya memaparkan tentang materi yang insya Allah nanti akan berbicara tentang peningkatan mutu sekolah melalui Total Quality Management atau TQM. Bapak dan Ibu kalian peserta
PCT batch 6 di grup 5 ini. Untuk yang pertama saya ingin menyampaikan, memperkenalkan diri. Nama saya R. Muhammad Asla Al-Mahali. Saya tinggal di Kecamatan Loh Bener. Tempat tugas saya di SMK Yapiim Indramayu di daerah Kecamatan Indramayunya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang TKM. Ya, sebentar saya coba nge-share. Nah, mudah-mudahan bisa terlihat oleh Bapak Ibu semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, peningkatan mutu sekolah melalui total quality management yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Anita Purbaningrum, di mana penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan masukan kepada lembaga-lembaga pendidikan dalam kerangka peningkatan mutu sekolahnya. Kita mulai saja Bapak dan Ibu sekalian, peningkatan mutu sekolah melalui total quality management. Yang pertama adalah pengertian. Ya, total quality management karena ini dibicara di dalam dunia pendidikan, sesuai dengan definisi dari ISO, TKM adalah suatu pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat. Filosofi dasar dari TKM adalah sebagai efek dari kepuasan konsumen, sebuah organisasi dapat mengalami kesuksesan. Nah, filosofi ini yang menjadi salah satu dasar kenapa TKM ini banyak digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan dalam rangka ingin meningkatkan mutu sekolahnya. Tujuan TKM dalam dunia pendidikan yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terus-menerus dan terpadu. Ya. Jadi tujuan total quality management tentu saja adalah peningkatan mutu, ya, mutu pendidikan, yang mana peningkatan mutu ini harus berkelanjutan, terus-menerus, tidak boleh hanya satu kali. Ada peningkatan setelah itu kemudian stagnan atau bahkan turun, dan terpadu, ya, artinya menyeluruh, ya, kemajuan peningkatan mutunya itu menyeluruh, mencakup semua komponen yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua harus mengorientasikan sistem manajemen, ya, perilaku staf, fokus organisasi dan proses-proses pengadaan pelayanan, sehingga lembaga penyedia pelayanan bisa berproduksi lebih baik, pelayanan yang lebih efektif yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan keperluan pelanggan. Ini adalah salah satu tujuan TKM secara umum, karena TKM ini awalnya diambil dari bisnis, dunia bisnis, ya, sehingga di sini masih berbicara kepada pelayanan, fokus pelayanan kepada produksi, ya. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa apa produksi dari sekolah itu. Yang ketiga adalah suatu filosofi peningkatan yang berkelanjutan yang dapat dijadikan alat praktis oleh lembaga pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, serta harapan pelanggan
sekarang dan di masa yang akan datang. Karena tujuan TKM adalah meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, sehingga harus ada keinginan yang di masa yang akan datangnya. Tidak boleh hanya untuk memenuhi sekarang ini. Ya, ini adalah salah satu ciri dari TKM. Konsep TKM dalam dunia pendidikan. TKM masuk dalam bidang pendidikan sekitar tahun 1980, karena awalnya TKM itu adalah dari dunia bisnis. Kemudian awal masuk yang pertama kali TKM itu dilakukannya di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi di Indonesia yang memberlakukan adanya TKM. Kemudian mengalami perkembangan sekitar 1950 di negara Inggris dan Amerika. Menurut Salis dalam Mulyasa 2006 halaman 73, TKM dalam pendidikan adalah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan masa yang akan datang. Kemudian menurut Safarudin, bahwa manajemen mutu pendidikan merupakan aplikasi konsep manajemen mutu yang disesuaikan dengan sifat dasar sekolah sebagai organisasi jasa kemanusiaan, pembinaan potensi pelajar melalui pengembangan pembelajaran berkualitas agar melahirkan lulusan yang sesuai dengan harapan orang tua, masyarakat, dan pelanggan pendidikan lainnya. Nah, ini merupakan salah satu konsep TKM yang dipakai di dunia pendidikan, ya, bahwa TKM tersebut disesuaikan dengan sifat dasar sekolah sebagai organisasi jasa kemanusiaan. Berbeda dengan di dunia industri, di dunia bisnis, yang mana jasanya jasanya adalah produk benda bentuknya, begitu ya. Mohon maaf, ini ada sedikit kendala. Selanjutnya, konsep TKM itu haruslah mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan pendidikan dengan cara mengadakan perbaikan secara berkesinambungan, terutama karena ini adalah produk jasanya adalah siswa, produk pembelajaran, maka yang harus dilakukan pemenuhan kebutuhannya adalah dalam kurikulum yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar bagi siswa, dengan melibatkan seluruh unsur pimpinan dan staf yang ada dalam suatu lingkungan, lembaga pendidikan atau sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah wajib melakukan supervisi tentang apa yang dibutuhkan oleh para pelanggan, ya, peserta didik, tenaga pendidik atau guru, staf sekolah, survei kebutuhan penggunaan lulusan sekolah. Dan ini tentu saja dilakukan oleh semua unsur yang ada di dalam lembaga tersebut. Tidak hanya kepala sekolah, mungkin bidang kesiswaan juga bisa melakukan supervisi itu untuk melihat sejauh mana kebutuhan pengguna lulusan, sehingga bisa nanti bisa dirumuskan bagaimana kurikulum yang harus diberlakukan di lembaga tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah menetapkan seperangkat rencana pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Tadi setelah ada hasil survei, salah satunya adalah tentang kebutuhan pelanggan, seperti apa, maka kemudian itu dirumuskan dalam sebuah kurikulum yang akan diberlakukan di lembaga tersebut, sehingga input outputnya bisa tercapai sesuai dengan tujuan. Kemudian konsep TKM dalam pendidikan dapat diterapkan dengan menggunakan 5 pilar, yaitu fokus pada customer, ya, keterlibatan secara total, melakukan pengukuran, komitmen pada perubahan, dan perubahan berkelanjutan.
5 pilar ini yang akan menentukan nantinya keberhasilan dari TKM di lembaga pendidikan tersebut. Keberhasilan TKM dalam pendidikan adalah memposisikan produk sebagai titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Hal ini bisa kita lihat dari mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu dalam proses. Ya, karena mutu pendidikan salah satunya ditentukan adalah proses pembelajaran, maka pengendalian mutu dalam proses itu menjadi suatu hal yang sangat penting ketika kita ingin berbicara peningkatan mutu lembaga pendidikannya. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Nah, ini dari sisi manajemen, ini manajemen yang efektif dan efisien yang akan juga menunjang kepada keberhasilan capaian TKM tersebut. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa memahami bahwa sebuah organisasi ketercapaian dari visi dan misinya salah satunya adalah ditentukan oleh pemimpin yang betul-betul memahami apa yang akan dia lakukan dengan visi misi lembaganya. Karena apabila seorang pemimpin tidak memahami visi misi lembaganya, maka dia akan berjalan tanpa arah. Dan yang terakhir, keberhasilan TKM itu tentu saja adalah adanya komitmen dari semua pilar pendukung, dari mulai siswa, guru, kepala sekolah, staf tata usaha, komite sekolah, bahkan masyarakat di lingkungan sekitar pun akan sangat mendukung atas ketercapaian TKM itu apabila bersama-sama memegang komitmen dalam rangka pencapaian TKM lembaga tersebut. Selanjutnya, TKM dalam pendidikan berkaitan dengan adanya penciptaan budaya kualitas. Ya. Ini merupakan salah satu bukti keberhasilan TKM, yaitu adalah adanya penciptaan budaya kualitas dengan menempatkan pelanggan sebagai fokus utama. Ya, kalau saya contohkan dari SMK, maka kita akan berbicara lulusan kita sejauh mana bisa terdistribusikan kepada dunia usaha dan dunia industri yang membutuhkan tenaga ahli. Nah, ini merupakan salah satu fokus yang tidak bisa dilepaskan di dalam dunia pendidikan ketika kita berbicara ingin meningkatkan mutu lembaga kita. Ya. Keterlibatan seluruh karyawan dan staf bidang pendidikan serta perbaikan secara terus-menerus demi tercapainya organisasi pendidikan yang bermutu, yang mampu bersaing dan tetap bertahan dalam era perkembangan zaman. Bapak dan Ibu sekalian, persaingan di era global sekarang ini menuntut lembaga pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing, tidak hanya di lokal wilayah, tetapi juga secara nasional bahkan secara internasional. Kita mengenal sekarang pangsa pasar bebas Asia, ya, yang mana dari semua wilayah, dari semua negara boleh masuk ke wilayah negara manapun yang memiliki perjanjian kerjasama pasar bebas tersebut, dan mereka boleh bersaing secara bebas dengan SDM yang ada di negara tersebut. Oleh sebab itu, dunia pendidikan dituntut mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang nanti akan bersaing dengan negara-negara tersebut. Inilah salah satu kenapa TKM perlu diberlakukan di lembaga-lembaga pendidikan sebagai standarisasi capaian mutu pendidikan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita ingin menggunakan TKM sebagai salah satu target capaian, maka teknik penyusunan programnya bisa melalui 4 teknik, ya, mengaplikasikan 4 teknik, yaitu yang pertama adalah school review, ya. School review ini
yaitu suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional, untuk mengevaluasi dan menilai sejauh mana efektivitas sekolah serta mutu lulusannya. School review akan menghasilkan rumusan tentang kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan, dan prestasi siswa, serta rekomendasi untuk pengembangan program tahun mendatang. Bapak dan Ibu mungkin sering sekali mendengar analisis SWOT. Ya. Analisis SWOT ini salah satu analisis yang digunakan dalam TKM ketika di mana lembaga tersebut harus melakukan analisis dan evaluasi atas lembaganya sendiri. Ya. Dalam TKM, dalam analisis SWOT itu, di sana akan diungkapkan kelemahan-kelemahan lembaganya, diakui secara evaluasi dirinya, ada kelebihan-kelebihannya dari sisi baik itu dari sisi lembaganya, dari sisi siswanya, atau dari sisi lingkungannya, ya, sehingga nanti akan bisa dipetakan pengembangan mana yang akan lebih diprioritaskan, ya, untuk kemajuan capaian tahun yang akan datang. Jadi TKM ini akan selalu melakukan pengevaluasian, ya, terhadap pelaksanaan peningkatan mutunya, dan ini secara terus-menerus. Jadi tidak bisa hanya dalam tahun ini saja kita menggunakan TKM, tetapi tahun berikutnya kita tidak menggunakan itu. Itu tidak bisa, tidak akan bisa tercapai nantinya peningkatan mutunya. Tetapi harus terus-menerus dan berkesinambungan. Artinya penyelesaian masalah itu secara step by step, setahap demi setahap. Ketika kita dalam evaluasi menemukan persoalan kesiswaan, maka kita harus fokus. Masalah kesiswaan itu harus segera diselesaikan dan kemudian ditingkatkan. Kemudian apabila kita menemukan persoalan itu dalam penyaluran masalah lulusan, maka kita harus fokus juga di tahun berikutnya adalah bagaimana cara kita agar lulusan ini bisa terdistribusikan atau ditampung atau bisa diterima di dunia industri yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh lulusan kita. Kemudian yang kedua, tadi adalah yang pertama, school review. Kemudian yang kedua adalah benchmarking. Benchmarking yaitu suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam satu periode tertentu. Seperti tadi saya sudah sampaikan, dalam school review dibuat sebuah analisis SWOT. Ya, biasanya SWOT, ya, analisis SWOT yang banyak digunakan, analisis SWOT tentang kelemahan dan kelebihan lembaga tersebut. Tantangan apa yang akan ada? Kemudian persoalan-persoalan apa yang bisa menjadi penghalang dari kemajuan lembaga tersebut. Sehingga ketika sudah melakukan analisis, kemudian kita menemukan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, maka pada tingkat selanjutnya adalah menetapkan standar apa yang akan kita dapat, apa yang akan kita terapkan. Contohkan dalam proses pembelajaran, dalam proses evaluasi, contohkan diketahui standar capaian nilai siswa ini masih di bawah rata-rata atau target yang diharapkan baik secara wilayah maupun secara nasional. Maka ketika itu sudah ditemukan dan ini menjadi salah satu fokus yang harus kita tingkatkan, nah ini menjadi salah satu benchmarking yang akan kita lakukan. Setelah kita menemukan fokus yang akan kita tingkatkan, kemudian kita akan melaju kepada tahap berikutnya, yaitu menentukan aspek dan variabel atau indikator bagaimana fokus itu bisa tercapai. Ya. Kemudian kita juga akan menentukan standar apa yang akan dipakai. Contoh dengan standar nasional ataukah dengan standar yang lainnya gitu ya. Kemudian menemukan atau menentukan gap kesenjangan yang terjadi ya. Dengan kita setelah menemukan fokusnya, kemudian kita juga harus menentukan gap yang terjadinya seperti apa, seberapa besar gap itu atau kesenjangan itu, dan bagaimana kita akan meminimalisir atau mengurangi gap tersebut sehingga capaian
mutu yang kita harapkan itu bisa terrealisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah membandingkan standar dengan kondisi real di kita, ya, atau membandingkan standar dengan kita. Contoh, Bapak dan Ibu sekalian, standar capaian nilai mata pelajaran bahasa Indonesia, contoh di tingkat nasional adalah 7,00. Kemudian di tingkat wilayah di Kabupaten Indramayu contoh kan itu di 6,5. Nah, kemudian kita akan membandingkan standar-standar itu dengan kemampuan kita. Nah, sehingga nanti kita bisa mengurangi yang poin keempat, yaitu kesenjangan yang ada. Kemudian rencana target untuk mencapai standar. Nah, ini ketika kita sudah tahu fokusnya apa, kemudian standar kita juga tahu standarnya mana yang mau dicapai gitu kan. Ada juga kita sudah menemukan gap yang terjadi, maka kemudian hal itu harus dituangkan dalam sebuah rencana target untuk pencapaian standar. Bagaimana pola-pola yang akan kita lakukan dalam melaksanakan target-target capaian standar tersebut. Kemudian yang terakhir tentunya adalah tadi rumusan cara-cara program untuk mencapai target. Bapak dan sekalian, itu adalah benchmarking. Dan kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah quality assurance, yaitu sebuah hasil informasi yang merupakan umpan balik bagi sekolah serta memberikan jaminan untuk orang tua siswa bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi siswa. Nah, untuk melakukan quality assurance ini menurut Bahrul Hayat dalam sebuah catatan saku untuk pelatihan, ya, pelatihan calon kepala sekolah yang dipakai di lembaga sertifikasi kepala sekolah, yaitu sekolah harus satu menekankan pada kualitas hasil belajar, ya. Kembali di sini kita melihat bahwa TKM dalam melaksanakan salah satu caranya quality assurance itu menekankan kepada kualitas hasil belajarnya. Dan ini saya kira merupakan salah satu harapan dari semua pihak, adanya peningkatan kualitas dalam hasil belajar. Kemudian hasil kerja siswa dimonitor secara terus-menerus, ya. Nah, ini perkembangan karakter, ya, siswa, emosional siswa dalam ketika dia melaksanakan tugas-tugas. Nah, itu harus selalu dipantau baik oleh lembaga pendidikan itu, sehingga nanti bisa menjadi salah satu bahan untuk mengarahkan, ya, kemana siswa itu memiliki minat yang paling besar, ya, sehingga ada peminatan itu nanti akan bisa tercapai. Kemudian yang selanjutnya adalah informasi dan data dari sekolah kemudian dikumpulkan serta dianalisis untuk memperbaiki proses di sekolah. Ini yang tadi bahwa hasil kerja siswa, kemudian pemantauan hasil kualitas pembelajaran, informasi-informasi yang masuk itu kemudian dianalisis agar menjadi salah satu bahan dalam proses perbaikan proses pembelajaran di sekolah tersebut, sehingga betul-betul nanti bisa menentukan pencapaian terhadap target TKM, ya, total quality managementnya. Semua pihak harus bekerja sama, ya, harus memiliki komitmen yang sama dalam rangka pencapaian TKM, ya. Di sini kepala sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, dan juga orang tua siswa harus memiliki komitmen untuk secara bersama-sama mengevaluasi kondisi sekolah yang kritis dan berupaya untuk memperbaikinya. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu sekalian, di sini dituntut jangan merasa malu untuk mengatakan bahwa lembaga kita kurang. Ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah menyembunyikan apa kekurangan kita, maka kita akan sulit untuk melangkah memperbaikinya.
Nah, di sini semua pihak harus berani mengatakan bahwa inilah kekurangan kita, ini kekurangan kita, mana kelebihan kita. Nah, ketika kita menemukan kekurangan kita, maka kita akan menentukan bagaimana cara memperbaiki kekurangan itu sehingga tercapai target capaian untuk peningkatan mutu pendidikan di lembaganya. Kemudian yang selanjutnya setelah quality assurance adalah quality control. Nah, ya, ya Bu, gimana Bu? Waktunya dipercepat. Ya, ya. Ini sebentar lagi, insya Allah sebentar lagi. Ya, quality control. Ya, selanjutnya adalah quality control. Nah, quality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Nah, ini quality control ini tujuannya adalah untuk menjamin bahwa output yang kita keluarkan itu sudah memenuhi standar yang dibutuhkan. Quality control memerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi. Menurut Saparudin, karakteristik manajemen peningkatan mutu sekolah secara inklusif memuat elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Selanjutnya yang dikategorikan menjadi input, output, dan proses yaitu 1. Input masukan. Secara umum input sekolah meliputi visi misi, tujuan, sasaran, manajemen, sumber daya manusia, dan lainnya. Termasuk salah satunya adalah siswa yang akan menjadi salah satu data input yang akan dimasukkan. Kemudian yang kedua adalah proses. Proses meliputi belajar mengajar, ya, meliputi proses belajar mengajar, kepemimpinan, lingkungan sekolah, pengelolaan tenaga kependidikan. Sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork yang kompak, sekolah memiliki kewenangan partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat, sekolah memiliki transparansi manajemen, sekolah memiliki kemauan untuk berubah, melakukan evaluasi secara berkelanjutan, sekolah responsif, memiliki komunikasi yang baik, memiliki akuntabilitas dan kemampuan menjaga sustainabilitas. Kemudian yang ketiga adalah output, yaitu prestasi yang diraih sekolah akibat dari proses belajar mengajar dan manajemen sekolah, baik berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi, ini adalah presentasi ini merupakan salah satu bahan penelitian yang dilakukan oleh Saudara Anita Purbaningrum dalam peningkatan meneliti bagaimana peningkatan mutu sekolah melalui total quality management tersebut. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali waktu kepada moderator. Terima kasih Pak Asla sudah menyampaikan dengan gamblang bagaimana peningkatan mutu sekolah itu dilakukan dengan menggunakan total quality management. Sangat menarik sekali ya Bapak sekalian, karena kita sebagai seorang guru punya tugas yang yaitu tetap harus bisa menjaga mutu pendidikan gitu ya, sehingga output dari pendidikan itu bisa menjadi lebih bagus lagi untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, sesi selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu peserta, barangkali ada hal-hal yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, mau di-sharekan, mungkin ada pengalaman dari sekolah Bapak Ibu yang sudah melaksanakan PTM ini, dipersilahkan. Mangga boleh lewat chat juga, kalau mau langsung saja. Ditunggu Bapak Ibu. Oh iya, sambil menunggu barangkali Pak Asla. Ya. Halo Pak Asla. Ya Bu. Ya. Barangkali sambil menunggu teman-teman untuk men-sharingkan diskusinya mungkin. Ini saya juga sangat tertarik gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asla tadi, bahwasannya dalam penerapan PTM itu orientasinya adalah mutu ya, namanya juga di sini kan total quality management. Jadi bagaimana memanage sebuah organisasi itu secara total untuk peningkatan mutu. Mungkin seperti itu barangkali ya Pak ya. Iya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi juga, bahwasanya mutu produk dari sekolah kita itu
produk pendidikan itu adalah jasa Pak ya, bukan barang seperti industri begitu kan ya. Ya. Dan kemudian tadi juga disampaikan bahwasanya untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik itu kita harus senantiasa menciptakan budaya kualitas atau budaya mutu, kalau tidak salah seperti itu tadi di slide Bapak menyampaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu statement ini sesuatu hal yang bagus sekali gitu ya, kita coba menciptakan budaya mutu. Tetapi bagaimana nih Pak realitasnya kita di sekolah untuk bisa menciptakan budaya mutu? Karena bisa jadi begini, ada orang-orang yang memang punya komitmen bagus untuk menciptakan budaya mutu atau budaya kualitas, tapi di sisi lain ada juga yang tidak begitu peduli gitu ya terkait dengan mutu. Yang penting mereka sudah melaksanakan kegiatan ngajar ya sudah ya, sementara yang lain-lain itu tidak terlalu mereka pedulikan. Nah, ini bagaimana nih Pak menciptakan budaya mutu sehingga pendekatan TKM itu bisa terlaksana dengan baik seperti itu di sebuah sekolah. Mungkin kita sharing saja barangkali seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Memang halo. Suaranya ada Bu? Ada. Oke. Kalau saya tidak salah menangkap pertanyaan Ibu, bagaimana mensikapi gitu ya pihak-pihak atau SDM ya, SDM yang ada di lembaga tersebut, yang mana kadang tidak terlalu care atau peduli terhadap total quality pencapaian atau total quality management yang diberlakukan di lembaga tersebut. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Halo. Memang Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita ingin melakukan sebuah perbaikan terhadap sebuah lembaga, itu pasti akan banyak menghadapi tantangan. Tidak akan semua sumber yang ada atau lembaga, pilar yang ada di dalam lembaga tersebut kemudian memberikan dorongan, bahkan memiliki komitmen bersama dalam rangka capaian TKM. Namun Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman ya, memberikan pemahaman. Ini menjadi salah satu tugas pimpinan lembaga, bagaimana bisa mensosialisasikan dan menggugah pemahaman pihak tersebut sehingga dia memiliki kesadaran. Salah satunya adalah dengan meningkatkan rasa kebutuh ya. Artinya rasa memiliki dari SDM tersebut terhadap lembaganya. Saya kira apabila anggaplah seorang guru, contoh ya Bapak dan Ibu sekalian, seorang guru yang mengajar di sebuah lembaga, kemudian dia menganggap bahwa lembaga itu menjadi salah satu kebutuhan, eksistensi lembaga itu menjadi kebutuhan dia, maka dia akan tergugah untuk melakukan sesuatu yang mana bisa menjamin eksistensi lembaga itu tetap ada. Nah, ini yang harus kemudian banyak dilakukan oleh para pimpinan lembaga tentang meningkatkan kesadaran kepemilikan atas lembaga tersebut, yang mana itu menjadi salah satu penunjang tercapainya komitmen bersama dalam rangka mencapai TKM ya Bu ya. Jadi saya kira ini penting gitu, tidak bisa dianggap remeh ya, bahwa si A merasa bahwa dia itu kan tugasnya si B, kemudian atau dia itu bukan tugas saya gitu, saya hanya tugasnya adalah ngajar selesai gitu. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang penting disosialisasikan oleh kepimpinan lembaga tersebut, bahwa semua pihak, semua elemen yang ada dalam lembaga itu memiliki peranan yang sama, yang pentingnya dalam rangka capaian TKM tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bu ya. Atau yang lain mungkin ada yang mau menambahkan.
manusiawi adalah komitmen Yeah. semua pihak, dan itu semuanya harus dipandu oleh pimpinan gitu ya, atau kepala sekolah. Baik, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Bapak Rahmat Sunara, Pak Aslah. Ya. Izin bertanya, adakah korelasi antara TGM sekolah dengan minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah tersebut? Ada nggak korelasinya? Ya, terima kasih. TGM di sekolah? Terima kasih. Izin langsung menjawab ya Bu ya. Terima kasih Pak Rahmat Sunara. Tentu saja sangat besar ya, tentu saja sangat besar korelasi antara minat masyarakat menyekolahkan putra-putrinya di lembaga tersebut dengan total quality management yang diberlakukan di sekolah tersebut. Karena yang harus kita ingat Bapak dan Ibu sekalian, walaupun mungkin ya ada di beberapa pandangan orang bahwa pendidikan yang penting adalah murah, yang penting anak saya bisa sekolah, yang penting lembaga itu bisa menyalurkan tenaga menyalurkan siswanya gitu. Tidak hanya sebatas itu, tetapi dengan adanya total quality management, kemudian adanya jaminan mutu dari lembaga itu, kemudian dibuktikan dengan alumni-alumninya atau lulusan-lulusannya yang memang mampu bersaing di dunia kerja, maka itu menjadi salah satu penilaian yang mana akan menjadi daya jual lembaga tersebut terhadap masyarakat. Karena masyarakat kita apalagi pada saat sekarang ini juga sudah mulai maju cara berpikirnya. Dia tidak melihat pada geografisnya, dia juga tidak melihat dari sisi orangnya, tetapi dia melihat sejauh mana lembaga itu memiliki kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan ketika dia nanti menitipkan anaknya di lembaga tersebut. Nah ini, maka dengan adanya TQM tentu saja ini akan menarik perhatian masyarakat ya, sehingga mereka sangat antusias dan berminat tentunya untuk memasukkan sekolah anak-anaknya di lembaga pendidikan tersebut begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Rahmat, Bu Amin. Mudah-mudahan tidak puas sehingga nanti akan ada diskusi lanjutan di luar forum ini dengan Pak Aslah. Maka Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silahkan. Budian mungkin. Ya. Halo, Mangga. Budian. Ya, silakan. Udah di tag tadi. Oke. Kemudian boleh masuk ke chatnya. Pak. Baik, ya sambil menunggu teman-teman lain untuk memberikan pertanyaannya atau sharing pengalamannya, karena di saya di Android saya dan di laptop saya belum ada pernyataan yang masuk lagi, pertanyaan yang masuk lagi maksud saya. Mohon maaf, ini saya juga sinyalnya rada lemot barangkali ya Pak. Saya masih tertarik ya dengan penjelasan Pak bahwasanya pembahasan tentang TGM itu sangat luar biasa, karena TGM itu bisa membantu sebuah lembaga sekolah untuk mencapai tujuannya begitu barangkali ya, mencapai visi misinya dengan pelaksanaan TGM itu. Akhir-akhir ini atau beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah ada informasi dari LPMP ya Pak ya, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan tuh Pak. Yeah. Itu tuh melalui para pengawas mereka meluncurkan program SPMI. Mungkin Bapak juga sudah mendengar ya Pak ya, SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ini kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu itu sekolah-sekolah sudah diberikan sosialisasi SPMI itu oleh para pengawas gitu ya. Yeah. Tetapi terus terang saja di sekolah kami di SMK Losarang itu belum sepenuhnya berjalan gitu ya, karena masih rada-rada ini juga gitu ya, apa istilahnya ya, perangkatnya itu belum begitu jelas gitu, aplikasi untuk implementasi SPMI itu seperti apa. Nah, kalau menurut saya Pak, dalam SPMI itu sendiri, sistem penjaminan mutu itu sendiri,
itu tuh sebuah sekolah harus punya sebuah sistem manajemen mutu gitu. Sistem manajemen mutu itu merupakan aplikasi dari TKM kalau menurut saya. Nah, masalahnya di dalam sistem penjaminan mutu itu yang menilai atau yang mengaudit, harusnya kan ada yang mengaudit Pak ya. Yeah. Karena kita kalau tidak diaudit ya mungkin kita akan menilai diri kita sendiri sesuai dengan kita gitu. Sementara standar itu kan bisa berbeda antara kita dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah kan seperti itu. Nah kalau di SPMI itu setahu saya, mungkin saya salah ini ya, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa sharing juga, itu tuh auditnya dilakukan secara internal kita sendiri gitu Pak yang mengaudit. Nah kalau seperti itu menurut saya sih seperti jeruk makan jeruk gitu. Iya. Ya, jeruk makan jeruk gitu, karena kita menilai diri dengan acuan kita sendiri gitu. Nah maksud saya seperti ini Pak, ada beberapa sekolah yang menerapkan atau menggunakan lembaga di luar sekolah seperti lembaga sertifikasi begitu ya, untuk bisa mengaudit sekolah tersebut terkait dengan sistem manajemen mutunya. Misalnya kayak TUF tuh Pak, kalau di sekolah saya juga pakai TUF. Cuma memang ada pro kontra juga gitu. Makanya di sini saya minta sharing pendapatnya dari Pak Aslah, masih perlukah sebuah lembaga itu menggunakan lembaga dari luar? Karena kalau lembaga dari luar kan kita harus bayar Pak ya untuk bisa mengaudit terkait dengan penerapan TKM di sekolah kita melalui sistem manajemen mutu yang sudah dibangun di dalam sekolah kita. Perlu nggak Pak? Atau cukup dengan SPMI gitu? Sementara SPMI kalau menurut saya kan tadi makan cukup gitu. Perlu nggak kita menggunakan lembaga dari luar yang notabene itu berbayar gitu? Seperti itu Pak mungkin. Karena memang punten ya, kalau di sekolah saya masih pro kontra Pak, masih ada yang menggunakan ISO gitu ya. ISO itu kan seperti yang tadi disampaikan di Bapak di awal itu, pengertian TKM berdasarkan ISO itu seperti apa gitu ya. Di sekolah saya terus terang masih jadi pro dan kontra gitu, ada yang setuju dan ada yang enggak. Nah ini mungkin sharing saja Pak Aslah, seperti apa sih menurut Pak Aslah, perlu nggak kita menggunakan lembaga sertifikasi dari luar untuk bisa menilai TKM kita itu sudah sejauh mana? Enggak Pak? Sharingnya Ya. saja Pak. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa saya kurang begitu, saya belum pernah ya, belum mendapatkan informasi, artinya informasi dalam bentuk pelatihan atau apa gitu tentang SPMI. Jadi ya tentang SPMI ya, karena memang sepertinya belum berlaku secara keseluruhan. Baru semacam pilot project gitu ya. Jadi untuk beberapa lembaga yang ditentukan, yang sudah ditentukan. Dan walaupun seharusnya saya kira SPMI itu harusnya diberlakukan untuk semua ketika kita berbicara tentang LPMP, karena lembaga penjamin mutu pendidikan di Indonesia tentunya gitu kan. Nah, tetapi saya kira itu adalah ya kebijakan beliau-beliau, dan tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai aspek, dan salah satunya mungkin adalah masalah budget ya, karena itu budgetnya mungkin tidak kecil gitu kan. Dan mungkin ada prioritas-prioritas tertentu yang mungkin yang diberlakukan. Tetapi menurut saya Bapak dan Ibu sekalian dan Ibu ya, bahwa pentingnya TKM dalam pengembangan lembaga, salah satunya adalah yang disepakati oleh LPMP. Nah, LPMP sebetulnya berkeinginan bahwa lembaga yang ada di wilayahnya atau wilayah lembaga pendidikan itu memiliki penilaian terhadap dirinya sendiri gitu ya. Artinya menyadari bahwa lembaga saya itu sudah ada di posisi mana begitu. Karena kemungkinan hal ini terjadi banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang mungkin menurut penilaian pemerintah ini masih sangat jauh dari harapan LPMP gitu. Sehingga perlu ada kesadaran dulu gitu dari dirinya. Dia menyadari posisi dia di mana gitu. Karena ketika dia dalam konsep TKM tadi, kita kan harus selalu mengevaluasi lembaga kitanya dulu gitu. Sehingga kita bisa menemukan di mana kekurangan kita, apa yang harus kita lakukan untuk menambah kekurangan itu. Tetapi kalau lembaga itu tidak menyadari apa kekurangannya, ya apa yang mau ditambahkan kan begitu.
Nah, ini mungkin menurut saya dalam konsep SPMI itu adalah seperti itu. Sedangkan kalau lembaga sertifikasi gitu ya, kayak ISO dan yang lainnya, menurut saya itu adalah sebuah pengakuan dari lembaga profesional atas mutu yang kita miliki gitu. Itu bedanya di situ. Saya kira ini yang kemudian akan menjadi salah satu daya tarik. Karena ISO juga menggunakan standar TQM. Ya. Sekali lagi ISO juga memberlakukan standar TQM gitu, Total Quality Management-nya. Sehingga ketika orang menyampaikan bahwa dia sudah memiliki ISO, artinya dia sudah memiliki total quality pencapaian total quality management yang dianggap standar secara internasional gitu. Nah, itu kalau menurut saya adalah pengakuan gitu ya, pengakuan dari lembaga profesional terhadap kualitas mutu lembaga kita. Sehingga menurut saya kedua-duanya memang perlu kita lakukan gitu. SPMI adalah untuk sebagai bahan evaluasi diri kita dengan kemampuan yang peningkatan mutu yang akan kita lakukan, sedangkan penilaian dari lembaga yang lain itu adalah salah satu bentuk pengakuan. Sehingga tadi yang Ibu sampaikan, nanti jangan sampai jeruk makan jeruk, mengatakan sudah layak memiliki mutu yang tinggi, tetapi tidak ada lembaga satupun yang menyatakan hal itu gitu kan. Nah, ini makanya menurut saya kedua-duanya perlu untuk dilakukan. Begitu, Bu. Oke, siap Pak. Terima kasih sekali nih Pak masukannya gitu ya. Ini juga nanti bisa saya sharingkan ke teman-teman di sekolah juga gitu ya, karena terkait dengan lembaga dari luar itu yang memang berbayar itu Pak, tidak murah juga. Betul. Besar biayanya gitu ya. Nah, pembiayaan untuk akhirnya bisa menjamin mutu gitu ya. Di sekolah kita itu memang ya semuanya butuh biaya gitu ya. Betul. Baik, terima kasih itu Pak. Sorry. Ya. Ya, halo. Dari Budian. Iya, bisa ya itu. Budian langsung saja ya, karena saya lemot ini Pak. Di chatnya nggak masuk, chatnya Budian tuh Pak. Chatnya Budian nggak ada, yang ada. Budiannya juga nggak ada di room kayaknya ya. Langsung saja. Oh ya, gimana Pak Agus? Ini pertanyaannya yang pertama, program yang bagaimana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan manajemen sekolah? Contoh programnya seperti apa? Dan yang kedua, manajemen sekolah itu mutlaknya tanggung jawab sekolah atau seluruh warga sekolah yang di dalamnya ada orang tua siswa atau pengitu. Jika dalam satu sekolah tidak memiliki forum orang tua siswa, apakah perlu dibentuk? Terima kasih. Itu Pak Asraf. Ya. Kali pertanyaannya diberikan kepada host, karena di saya nggak masuk chatnya Bu Dian. Mangga Pak Asraf langsung dijawab. Ya, terima kasih Ibu Dian atas pertanyaannya. Contoh atau program yang seperti apa dalam penggunaan TQM gitu ya Pak ya, tadi itu ya. Bapak dan Ibu sekalian, yang dimaksud oleh TQM itu programnya memang harus yang berdasarkan kepada hasil analisis dari lembaga tersebut. Anggaplah kita, saya contohkan menganalisa lembaga sendiri, bahwa dari analisis SWOT yang dihasilkan itu kekurangan SDM-nya contohkan kurang memahami terhadap sumber-sumber belajar ya, sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah terlihat lebih monoton. Maka program yang harus dilakukan adalah tentu penguatan dari SDM tersebut. Apakah dengan konsep
akan banyak dilakukan workshop, ataukah harus diikutkan training, ataukah harus dibuatkan FGD, focus group discussion, sehingga itu bisa mendorong atas peningkatan mutu SDM yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Jadi programnya tidak bisa ditentukan harus A, B, dan C, tetapi harus disesuaikan dengan hasil analisis dari SWOT yang kita lakukan terhadap lembaga tersebut. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, pertanyaan atas siapa yang harus bertanggung jawab atas tercapainya TKM di lembaga tersebut. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kesuksesan TKM ini membutuhkan komitmen semua pilar yang ada di lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, tidak bisa TKM hanya dibebankan atau disandarkan kepada kepala sekolahnya atau pimpinannya. Atau TKM juga hanya diserahkan kepada, mungkin di sekolah ada tim pengembang kurikulum, hanya diserahkan kepada tim pengembang kurikulumnya. Tidak bisa seperti itu. Tetapi semua komponen yang ada di dalam lembaga itu memiliki tanggung jawab yang sama, komitmen yang sama agar lembaganya bisa berubah untuk mencapai tingkat capaian mutu yang lebih baik. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih bertanggung jawab atas capaian TKM, itu adalah kita semua. Kita semua yang ada di dalam lembaga tersebut. Begitu Bapak Agus, mudah-mudahan Ibu Dian masih bisa mendengarkan jawaban saya. Oke, ya, terima kasih Pak Aslah atas jawabannya ya Pak. Halo? Jika dalam satu sekolah tidak memiliki forum mahasiswa, apakah perlu dibentuk? Kalau di dalam sebuah lembaga sekolah kemudian tidak memiliki forum orang tua. Forum orang tua yang dikenal di dalam lembaga pendidikan itu adalah komite sekolah. Dan berdasarkan aturan, komite itu menjadi salah satu syarat dianggapnya lembaga tersebut sudah paling tidak minimal standar organisasi, standar manajemen. Standar manajemen di lembaga sekolah salah satunya adalah mensyaratkan adanya komite sekolah yang mana di situ merupakan kumpulan dari perwakilan orang tua yang kompeten untuk bekerja sama dengan pihak sekolah bagaimana memajukan berkomitmen bersama dalam rangka pencapaian TKM tersebut. Begitu Pak. Jadi bukan harus dibentuk, tapi memang wajib ada gitu di dalam lembaga itu perwakilan dari orang tua siswa yang namanya komite sekolah, begitu. Mungkin itu jawaban dari saya yang terakhir ya, pertanyaan ketiga. Ya, baik, Pak Aslah terima kasih, Pak Agus terima kasih sudah mengajukan pertanyaan Budian. Bapak Ibu sekalian, mengingat waktunya yang sudah melewati batas karena tadi kita juga masuknya rada-rada telat ya. Mungkin kita selesaikan gitu ya kegiatan inti yaitu penyajian materi tentang peningkatan mutu sekolah melalui TKM oleh Pak Aslah tadi gitu ya. Kalaupun Bapak Ibu sekalian masih kurang puas dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Aslah, mungkin bisa di luar forum ini melanjutkan diskusinya karena di forum ini waktunya sangat terbatas. Terima kasih kepada Pak Aslah, kita sudahi acara inti kita. Pak Aslah sudah menyampaikan materi ini dengan sangat menarik sekali karena memang materinya ini adalah materi tentang kita gitu ya, tentang kita sebagai seorang guru untuk senantiasa bisa menjaga mutu sekolah kita masing-masing, tentunya dengan melalui atau menerapkan, mengimplementasikan bagaimana itu TKM atau Total Quality Management. Mudah-mudahan dari apa yang menjadi pembahasan kita kali ini bisa memberikan motivasi kepada kita setelah nanti kita kembali ke sekolah secara real gitu ya, untuk senantiasa selalu meningkatkan mutu yang ada di sekolah kita dan kita mempunyai komitmen yang tinggi di dalam implementasi TKM yang sudah dicanangkan barangkali gitu ya oleh sekolah kita. Selanjutnya
Saya kembalikan waktu saya sebagai moderator kepada Bapak Agus sebagai host karena mengingat waktu yang sudah tidak memenuhi. Saya kembalikan kepada Pak Agus, kepada Bapak Ibu peserta. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sama. Terima kasih kepada semuanya. Bila itu kedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter kita yang telah memaparkan materinya pada harga tentunya bagi semua, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat sore ini bisa menambah wawasan, pencerahan, dan tentunya bisa diimplementasikan di lapangan sekolah, di mana kita meningkatkan mutu sekolah itu sendiri untuk meningkatkan pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebentar dari saya Bapak Ibu, mohon di Silakan Pak. ke senternya saya kan ke 840. Sudah, Pak. Lagi. Pak Agus. Halo Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus ngerekam nggak Pak? Mau rekam nggak?